Celine menatap rumah kecilnya yang semakin rapuh. Atap bocor, tembok retak, dan di dalamnya ibunya terbaring sakit tanpa biaya untuk berobat. Ayahnya sudah lama meninggal dan sebagai anak tunggal, Celine merasa seluruh beban keluarga ada di pundaknya. Desakan ekonomi membuatnya mencari jalan pintas. Ia teringat kisah pesugihan Gunung Kawi yang sering dibicarakan orang-orang di pasar. Banyak yang mengatakan ada cara cepat menjadi kaya di sana, meski risikonya besar. Dengan tekad bulat, ia mencari seseorang yang bisa membantunya melakukan ritual tersebut. Malam itu, Celine menemui Mbah Bejo, seorang dukun tua yang dikenal memiliki hubungan dengan dunia gaib. Rumahnya berada di ujung desa, dikelilingi pohon besar yang membuat suasana semakin mencekam. "Mbah, saya ingin kaya. Saya ingin ibu saya sembuh dan hidup saya berubah," ucap Celine dengan suara gemetar. Mbah Bejo menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas. "Kekayaan memang bisa didapat dengan cepat, tapi ada harga yang harus dibayar. Kau siap?" Celine ragu sejenak, tapi bayangan kemiskinan yang menghantuinya membuatnya mengangguk. "Saya siap, Mbah." Mbah Bejo tersenyum tipis, lalu membawanya ke sebuah kamar gelap di dalam rumahnya. Di sana dupa menyala, dan sebuah cermin besar berbingkai emas terletak di tengah ruangan. "Kau harus pergi ke Gunung Kawi malam ini. Di sana, kau akan bertemu makhluk yang bisa memberimu kekayaan. Tapi ingat, ada syarat yang harus kau penuhi." Celine menelan ludah. "Apa syaratnya?" "Kau harus memberikan tumbal. Setiap tahun, nyawa seseorang harus kau serahkan sebagai ganti kekayaanmu," jawab Mbah Bejo datar. Jantung Celine berdegup kencang. Ia sudah menduga ada harga yang harus dibayar, tapi ia tak menyangka harus mengorbankan nyawa orang lain. Namun, tekadnya sudah bulat. Malam itu, Celine mendaki Gunung Kawi ditemani Mbah Bejo. Di puncaknya, mereka sampai di sebuah altar tua yang dipenuhi sesajen. Mbah Bejo mulai membaca mantra, dan angin mendadak berhembus kencang. Dari balik bayangan pepohonan muncul sosok tinggi berbalut kain hitam. "Apakah kau siap menerima kekayaan dan membayar harganya?" Suara sosok itu menggema. Celine menunduk, tubuhnya gemetar. "Ya, saya siap." Sosok itu tertawa pelan. "Maka mulai sekarang, kekayaan adalah milikmu. Dan ingat, setiap tahun aku akan menagih janjimu." Dalam sekejap, tubuh Celine terasa panas. Angin berputar-putar di sekelilingnya, dan tiba-tiba semuanya kembali tenang. Ritual selesai. Beberapa hari kemudian, hidup Celine berubah drastis. Ia mendapat warisan tak terduga dari seorang kerabat jauh yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Ia membeli rumah baru, merawat ibunya, dan menjalani kehidupan yang selama ini ia impikan. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Setahun setelah ritual itu, mimpi buruk mulai menghantuinya. Setiap malam ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya, menatapnya dengan mata kosong. "Waktumu sudah tiba," bisik suara itu. Celine tahu ia harus menyerahkan tumbal pertamanya. Ia mencoba mengabaikan perjanjian itu, tetapi kekayaannya perlahan mulai menghilang. Bisnisnya bangkrut, ibunya kembali sakit, dan keberuntungan yang dulu berpihak padanya kini lenyap. Ketakutan menyelimuti hari-harinya, sampai akhirnya ia tak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia meracuni seorang pengemis yang sering meminta makanan di depan rumahnya. Segera setelah itu, keberuntungannya kembali. Bisnisnya bangkit, ibunya sembuh, dan ia merasa aman untuk sementara. Namun setiap tahun, perasaan bersalah itu semakin menumpuk. Ia tak bisa tidur, dihantui suara-suara orang yang telah ia korbankan. Sampai ia tak bisa tidur, dihantui suara-suara orang yang telah ia korbankan. Sampai akhirnya, di tahun ke-7, ia tak sanggup lagi. Pada malam purnama, ia kembali ke Gunung Kawi dan berteriak di depan altar. "Aku tak sanggup lagi. Ambil saja semuanya, tapi jangan paksa aku untuk membunuh lagi." Angin berhembus kencang dan sosok hitam itu kembali muncul. "Perjanjian tidak bisa dibatalkan, Celine. Jika kau tak bisa membayar dengan nyawa orang lain, maka kau yang harus membayarnya." Celine menjerit saat tubuhnya diselimuti bayangan hitam. Keesokan paginya, ia ditemukan tak bernyawa di kamarnya, dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan. Sejak saat itu, rumahnya dibiarkan kosong. Orang-orang desa percaya bahwa arwahnya masih bergentayangan, mencari cara untuk membebaskan diri dari perjanjian yang telah ia buat. Pesugihan memang memberi kekayaan, tapi kebahagiaan sejati tak bisa dibeli dengan darah.